Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk hari Senin nanti tanggal 20 Januari ya. Ini gue record per tanggal 18 Januari hari Sabtu di jam 6. Oke, kali ini sesuai dengan garisnya ya, memang kemarin jadinya tidak open posisi karena kita nunggu di 2700 ternyata nggak kejemput ya. Kemarin yang ngikutin live-nya, jadi kita nggak nambah muatan nih karena kita masih menunggu dulu hasilnya, tapi ya ternyata sesuai, yaitu dia ingin sideways ya, tidak ada yang pingin yang gimana-gimana gold nih saat ini. Kenapa? Karena dari hasil news bisa dilihat sebenarnya di jam 2 siang, mana ini ya, gua lihat ini di jam 2 ini kan merah nih ya. Lalu apa yang terjadi sama gold di jam 2 dia merah, maka di chartnya di jam 2 mana kemarin 14, nah nih dia merah, lalu dilanjutkan di sore hari dia merah, tapi karena memang ini adalah garis untuk bullish, dia kembali naik ke atas. Tapi seperti yang gue bilang selalu, kalau pengen menjebol support ataupun resisten di atas itu harus ada news, ataupun paling nggak news kecil. Kalau enggak, dia bakalan sideways ya. Dan kemarin kan tidak ada news yang terlalu besar-besar banget ya, news kecil gitu ya. Yang merah hanya GBP, itu pun hanya dampaknya kecil saja ya, turunnya hanya 0,1%, itu pun dari previousnya kan 0,1 ya. Jadi berharapnya 0,4 ternyata 0,3, jadi nggak terlalu gede-gede banget. Lalu ini juga news kecil aja, ini hanya juga cuma GBP doang, bukannya yang USD baru gede. Dan ya kembali tidak ada news yang bisa menjebol untuk daerah support ataupun resistennya, jadi dia bakalan mantul lagi gitu. Oke, lanjut. Lalu bagaimana di hari Senin nanti, bagaimana ke depannya? Maka ini sudah masih posisi bullish sebenarnya, namun sudah tidak strong lagi, bahkan cenderung bisa jadi sideways ya. Ini udah nggak valid lagi sini sih, udah jebol soalnya ya, sudah berada di area sideways. Maka kita lihat di hari Senin pembukaan nanti, begitu market buka dia berada di mana. Kalau market buka di bawah 2700, maka ada kecenderungan untuk ke bawah. Tapi kalau pas Senin market buka ada di atas di area 2700, maka bisa bermain di sini nih. Ya. Jadi ini akan menjadi area main kita pagi harinya, itu yang warna hijau, yaitu di sini. Ya. Lalu di kuning untuk daerah sore harinya. Ya ini jadi kita warnain putih deh ya, biar gampang kelihatannya, karena kita mesti nunggu marketnya buka di berada di mana. Kalau di bawah, maka dari 2684 ke 2700. Jadi dia tidak menutup kemungkinan dia bakalan bermain di daerah sini untuk sideways-nya ya. Lalu kalau misalnya dia berada di atas 2700, maka dia akan bermain di area sini lagi. Mantul ke atas 2718, dia bakal mantul lagi ke bawah gitu terus. Dia akan bermain di area sini atau area sini. Karena sambil menunggu news ya, kita belum tahu newsnya seperti apa di hari Senin, tapi kecenderungan sih masih naik ke atas ya, belum ada tanda-tanda untuk turun ke bawah, jadi masih kita pantau dulu. Lalu di news yang minggu depan ada news apa saja, mari kita lihatkan. Mana newsnya hari Senin ya. Biasa Senin tidak terlalu ada yang besar. China ada ya, jam 8 pagi seperti biasa. Gue selalu trading hari Senin di jam 10-an, 9 atau 10-an. Jadi nunggu dulu hasil news Sabtu Minggu ya, siapa tahu ada news besar. Kemarin akhirnya ya ada news juga, perang sudah berakhir ya di daerah sana. Lalu mari kita lihat lagi apakah yang satu berakhir, yang satu bisa mulai lagi tuh ya. Ya, emang news-news global tuh cukup mesti dipantau terus tuh. Ya, nah kita lihat dulu news dari forex ya. Tapi China sudah aman, nggak ada, satu harian juga tidak ada. USD malah libur bang ya, maka sideways, sudah dipastikan sideways ya. Lalu hari Selasanya jam 2, jam 2 pagi siang untungnya. Oke. Selasa ada claim conscience, setengah 9 CPI untuk yang CAD ya, ini juga gede pergerakannya walaupun CAD ya lumayan lah ya. Lalu di hari Rabu
jam 4 pagi ya CPI ya, seperti biasa ya. Ini hari Selasa ke Rabu pagi ya, jangan ditinggal tidur nih. Ini keluar angka gerak nih market nih ya. Kamis aman, setengah 9 juga sama. Oh, CAD lagi banyak nih ya. Merah semua nih dia tiap kali ngasih news nih ya. Retail sales, unemployment claim nih juga. Nih, nah ini kayak gini-gini yang bikin ngeselin nih. Karena misalnya nih hasilnya merah, merah, hijau gitu kan. Naik turun tuh gold apa grafiknya tuh, chartnya tuh nanti itu ya. Kalau merah 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 enak ya kan, tinggal ngikut aja udah selesai gitu kan. Atau hijau 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 tinggal ngikut aja hijau gitu. Ini kalau merah hijau merah gitu kan, kayak gitu gitu naik turun deh. Hari Jumat, wah, 24 Januari. News yang ditunggu-tunggu. CP tentatif merah 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 merah. Jumat mending out dari market dah ya, daripada MC satu-satu ya. JPY gede nih ya. BOJ France Euro jam 3. Wah, dari sore udah kenceng nih. Sampai pagi masih tenang, Jumat meledak langsung semua ya. Jam 10 flash manufacturing PMI. Minggu depan seru nih. Tanggal 20 ada big news dari USD ya. Memang nih Bank Holiday untuk untuk forex, tapi akan ada pergerakan untuk kripto ya. Akan ada banyak beberapa news karena pelantikan Donald Trump ya. Berarti ada kecenderungan ini ya, ada kecenderungan turun ini gold, ada kecenderungan gold turun. Oke, kembali kita lihat ke chartnya. Ada kecenderungan gold turun nih Senin. Ini tajam sih ya, jangan bilang nih tajam nih siap-siap terjun nih, karena tanggal 20 Donald Trump dilantik kan, terus perang berakhir yang sebelah sana, yang timur. Yang bilang turun nih kecenderungan ini. Coba kita pantau ya. Sama sih seperti biasa, gue akan nunggu market di candle daily-nya. Oh ya, kita lihat candle daily dulu untuk mingguannya. Mingguannya naik ke atas ya, cukup kuat. Ini Senin ya. Ya, Senin di sini turun, naik 3 kali, turun. Masih nggak jebol daerah 27. Tebel nih 2720. Resistennya nggak gampang nih jebol nih. Ini udah 1 2 3 kali ketahan. Ini juga ketahan. 2718 nih tebel nih. Ya ini mesti big news nih baru bisa jebolin. Mungkin kayak big news kayak Jumat gitu-gitu. Selebihnya susah. Ini bakalan cenderung turun. Kalaupun dia mau naik, mungkin dia turun dulu ke 2685. Ya, yang ingat ya, yang putih itu cuman kita tanda pribadi, walaupun yang ini Fibonacci juga. Tapi ini di Fibonacci soal ini nanti deh ya. Kecenderungannya sih turun nih. Paling nggak 2674 nih bisa nih. Kita lihat di 4 jam ya. Baru lagi. Baru mau turun. Oke. Ya besar kemungkinan masih bisa turun ini. Kalau nggak tembus yang biru kita ini, garis ini bisa lanjut naik, bisa lanjut turun ke bawah terus. Karena tanggal 20 ada pelantikan. Pengaruhnya apa sama gold? Donald Trump kan pengen memperkuat USD. Ya, jelas dong, mereka pengen memperkuat Amerika gitu kan. Otomatis kalau USD menguat, maka gold melemah, gold turun ke bawah. Ditambah lagi perang yang di Rusia Ukraina belum tentu jadi, yang satu lagi sudah berakhir. Jadi ada besar kemungkinan gold turun ke bawah, karena ini kalau turun bisa cukup tajam ya hari Senin nanti ya. Padahal seharusnya market sideways, berarti ada kecenderungannya harusnya sideways, tapi sideways bearish. Kalau tidak berhasil menembus garis ini. Ya. Jadi masih jadi area pantau nih. Sulit untuk open posisi Senin. Tadinya pengen cari buy gue,
Tapi kalau kayak begini, maka kita akan carinya tipis-tipis aja dulu berarti ya, karena kita belum tahu arah market kemana. Mungkin kalau gue lebih cari sell sih ya. Kalaupun buy mungkin agak riskan ya kalau buy ya, kayak cenderung sell. Berarti gue akan cari sell. Besar kemungkinan sih ya, ini market dibuka di bawah 2700. Jadi kita akan cari sell mungkin daerah ini, nggak mungkin ke atas lagi sih, daerah sini udah bisa nih. Gue akan open posisi sell di sekitar daerah 2710. Ini gue tandain sendiri ya, ini buat gue pribadi. Kasih tanda apa ya, biru ungu ya, buat gue pribadi aja. Oke. Ya gue akan cari sell. Ini untuk sell tipis, untuk yang gedenya langsung di 2720, karena nggak mungkin dia naik, dia terbang ke atas tuh kecil kemungkinan. Jadi ini langsung big sell nih di sini gue, kalau dia nyentuh 2720, karena Senin tidak ada news yang terlalu besar selain pelantikan Donald Trump. Untuk geopolitiknya itu pun kalau Donald Trump dilantik maka cenderungan gold turun ke bawah karena USD akan menguat. Dan ya mungkin cari buy kalau terlalu tajam kali ya penurunannya ya, tapi cukup riskan sebenarnya untuk cari buy. Kita lebih cari sell sih. Oke, so segitu dulu analisa harian kita untuk hari Senin ke depan nanti. Karena untuk hari Selasa dan selanjutnya nanti kita akan pantau lagi di analisa harian selanjutnya. Dan ini pun kita harus menunggu market buka dulu, dia akan berada di area mana. Oke, tapi kalau gue pribadi hari Senin nanti gue akan lebih cari sell ya, mungkin di 2710 gue akan cari sell, atau lebih kuatnya di 2718 atau 2720, itu yang paling kuat untuk open sell gitu ya. Jadi kita akan sambil memantau, sambil kita akan lihat lagi bagaimana market pas dibuka gold akan berada di mana. Oke, so segitu saja analisa harian kita kali ini, dan minggu ke depannya salam cuan.